Shalom Bapak Ibu. Salam saudara terkasih. Puji Tuhan. Saat ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Karena saat ini kita boleh bersyafaat, membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Dalam ibadah reuni 2 ini, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Baik bagi setiap umat Tuhan yang menonton live streaming Perahu Damai Ruang Indah. Mari saat ini kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pertolongan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami Bapa. Ini kami datang di hadapan Tuhan, membawa hidup kami Tuhan, membawa seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Urapilah setiap kami, penuhi kami dengan Roh Bapa yang baik, dan kami merindukan ada urapan yang baru yang Engkau berikan bagi setiap kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
yang di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu, Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku. Tuhan Bapa yang baik, benar Tuhan, Engkaulah pintu bagi setiap jalan kami. Di saat jalan kami tertutup, saat kami berhadapan dengan jalan-jalan yang buntu, Engkau buka jalan buat kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur untuk setiap kasih Tuhan dalam hidup kami. Terlebih pada saat malam hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu ini untuk memuji-muji Engkau. Bapa yang baik, sebentar kami mau belajar dari kebenaran Tuhan. Karena itu mari persiapkan semuanya hati kami, sehingga melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami dimampukan untuk berjalan dalam mengikut Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, segala yang tidak berkenan, yang mau mengganggu hati kami, roh-roh jahat, kuasa-kuasa iblis yang mau mengganggu konsentrasi kami, di dalam nama Yesus Kristus kami hancurkan segala kuasanya, dan kami mau duduk diam untuk menikmati firman Tuhan. Di dalam nama Yesus semuanya katakan amin. Ya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur pada saat malam hari ini oleh karena kasih Tuhan kita boleh ada di dalam rumah Tuhan ini. Kita sudah memuji-muji Tuhan, kita sudah menaikkan setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Baik, mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasalnya yang ke-18. Ya, Lukas pasal 18 ayat pertama sampai ayat ke-8. Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitabnya dan saya akan membacakannya untuk kita. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Bilalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka
Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Puji Tuhan, Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya kasih tema yaitu jangan jemu-jemu berdoa. Nah, firman Tuhan ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Dia berkata, jangan jemu-jemu berdoa. Apa itu yang dimaksud dengan jangan jemu-jemu berdoa? Yaitu supaya kita tidak bosan-bosannya berdoa, supaya kita jangan berhenti dalam berdoa menyampaikan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Mari berdoa hingga sesuatu terjadi. Jangan berhenti berdoa Bapak Ibu sebelum sesuatu terjadi. Seperti di dalam firman Tuhan ini kita boleh lihat Tuhan Yesus membuat suatu perumpamaan di mana di dalam satu kota ada hakim yang tak benar, dan hakim ini firman Tuhan tadi menjelaskan tidak menghormati siapapun dan tidak takut akan Allah. Dan di kota itu juga ada seorang janda. Beberapa waktu janda ini datang kepada hakim ini minta haknya dibela. Tetapi hakim yang tak benar ini selalu menolak Bapak Ibu. Tetapi kita perhatikan, janda ini tidak menyerah, tidak berhenti. Dia terus-menerus datang kepada hakim ini minta haknya dibela. Belalah hakku, dikatakan demikian. Saudaraku yang terkasih, hakim ini berkata, supaya jangan dia menyerang aku dan menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Bapak Ibu, suatu sikap yang luar biasa yang bisa kita perhatikan dari perempuan ini. Satu kali, dua kali dia ditolak, tetapi dia tidak menyerah. Dia selalu datang kepada hakim ini, saudara. Itulah yang perlu kita teladani di dalam berdoa. Terus menerus berdoa kepada Tuhan, tidak berhenti. Seperti perempuan ini tidak berhenti hingga hakim itu membenarkan dia, hingga hakim itu membela dia. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada orang bijak mengatakan, pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Amin. Saudara, kita boleh perhatikan di dalam firman Tuhan ini, orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa di dalam hidupnya. Apa yang mereka alami? Ketika mereka sungguh-sungguh, ketika mereka tidak putus-putusnya, tidak berhenti dalam berdoa kepada Tuhan, apa yang terjadi di dalam hidupannya? Salah satu contoh yaitu seperti Hana. Kita boleh perhatikan 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 15. Satu Samuel 1 ayat 12 sampai 15 dan ayatnya ke-20. Saya akan bacakan. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Kita perhatikan ayat yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, inilah salah seorang Bapak Ibu yang sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Alkitab tadi menjelaskan bahwa Hana ini terus-menerus berdoa.
dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, setahun kemudian sejak dia berdoa, maka apa yang dia minta kepada Tuhan, Tuhan berikan. Yaitu dia yang dulunya adalah perempuan yang mandul. Lalu ketika dia sungguh-sungguh berdoa, Tuhan menjawab doanya. Dan Tuhan mengaruniakan dia seorang anak. Memang sebelumnya dia sudah bernazar kepada Tuhan. Ketika Tuhan menjawab doanya, maka dia akan memberikan keturunannya itu sebagai pelayan Tuhan. Yang perlu kita perhatikan dari Hana ini adalah kesungguhannya dalam berdoa. Alkitab tadi menyatakan bahwa Hana ini terus-menerus berdoa, mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, curhat yang baik itu adalah curhat kepada Tuhan. Amin. Jangan curhat kepada tetangga. Ya. Ada pernah kawan saya di PT, dia cerita sama saya, disampaikannya semua. Apa yang bisa sampaikan untuk menguatkan dia, ya saya sampaikanlah, saudaraku yang terkasih. Tetapi yang lebih bagus atau kita curhat hanyalah kepada Tuhan. Amin. Seperti yang dilakukan oleh Hana ini, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Lalu yang selanjutnya, orang yang sungguh-sungguh berdoa di dalam hidupnya, kita juga boleh perhatikan Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Ya, saya akan bacakan untuk kita Yakobus 5 ayat 16, ayat 17 sampai 18. Eli adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, kita boleh perhatikan di sini Eli sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Eli ini adalah sama seperti kita, manusia biasa. Saudara, ketika dia berdoa, maka hujan berhenti selama 3 tahun 6 bulan. Bayangkan begitu luar biasanya kuasa dari doa itu. Saudaraku yang terkasih. Dan ayat yang ke-18, dia berdoa kembali kepada Tuhan. Tuhan menjawab doanya dan hujan pun turun. Yang perlu kita perhatikan di sini bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Amin. Saudara, karena itu saya tidak bosan-bosannya menyampaikan, mari jangan jemu-jemu berdoa. Mari terus-menerus berdoa, jangan berhenti berdoa hingga kita mengalami sesuatu. Mari jangan berhenti berdoa hingga sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Lalu yang selanjutnya, Tuhan Yesus juga ketika dia mau disalibkan di Taman Getsemani, dia berdoa. Saudaraku, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan oleh karena kesungguhannya dalam berdoa, Tuhan Yesus meneteskan peluh-peluh darah. Kita boleh perhatikan ayatnya ini supaya jangan salah-salah. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Salah seorang membacakannya, Lukas 22 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-46. Demikian bunyi firman Tuhan, Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya,
Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Iya, kalau kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu, di mana Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara, dia di sini dikatakan seperti mau mati rasanya, dan dia berkata bahwa dia sangat ketakutan. Saudaraku yang kekasih, mungkin pertanyaan dalam hati kita, kok Tuhan ketakutan seperti itu? Kok Tuhan mengatakan seperti mau mati rasanya? Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus itu adalah manusia 100% atau Allah 100%, atau yang sering dikatakan manusia sejati. Yang timbul di sini adalah sisi kemanusiaannya. Dia berkata seperti mau mati rasanya, atau dia sangat ketakutan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dan kita perhatikan ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum mengalami penderitaan, maka malaikat muncul di langit dan memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang mau saya sampaikan dari ayat firman Tuhan ini, ketika kita sungguh-sungguh berdoa, saudara, di dalam setiap penderitaan yang kita alami, ketika kita sungguh-sungguh berdoa, maka kita akan memperoleh kekuatan baru. Maka Tuhan Allah akan memberikan kita kekuatan untuk mampu menghadapi penderitaan yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari sungguh-sungguh berdoa. Kalau Tuhan ini sungguh-sungguh berdoa, siapakah kita tidak sungguh-sungguh berdoa, saudara? Sudah kebangetan sekali kalau kita orang percaya tidak sungguh-sungguh berdoa, sementara Tuhan Yesus sungguh-sungguh berdoa ketika dia hendak mau mengalami penderitaan, yaitu ketika dia mau disalibkan. Karena itu, mari sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Saudara, terlebih dalam hidup ini kita akan selalu banyak mengalami penderitaan dan persoalan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh berdoa, maka apa kekuatan kita untuk menghadapinya? Saya katakan kembali, mari kita sungguh-sungguh berdoa. Amin. Lalu yang selanjutnya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Matius 7 ayat yang ke-7 saya dikatakan, "Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu, carilah, maka kamu akan mendapatkan." Saudaraku yang kekasih, mari kita minta kepada Tuhan. Mari kita ketok pintu hati Tuhan. Saudaraku yang terkasih, setiap orang yang meminta kepada Tuhan tidak akan ditolak. Tuhan Yesus itu adalah seperti Bapak kita sendiri. Tidak ada Bapak yang memberikan ular kepada anaknya ketika meminta roti. Artinya ketika kita meminta kepada Tuhan, maka akan diberikan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Dan firman Tuhan ini biarlah menjadi berkat bagi kita. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Gembala. Ya, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu pada malam hari ini yang mengajari kami supaya kami sungguh-sungguh berdoa ya Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh berdoa, maka hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami menjadi pribadi-pribadi yang bersemangat dalam berdoa, yang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Karena dengan doa itu Engkau akan menolong kami. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah Engkau, termulia nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Serahkan kembali kepada Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap hati kita. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan berdoa, maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Kita imani bahkan hari ini, bahkan malam hari ini, saat ini kita dalam rally doa. Mari kita saat ini membawa pelayanan ini, bahkan jiwa-jiwa kota Batam, Indonesia,
keluarga kita kepada Tuhan. Mari kita sepenuh hati membawa kepada Tuhan. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita akan memulai doa syafaat kita. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, yang pertama nanti kita doakan pelayanan sepekan. Ya Bapak Ibu ya, yaitu pelayanan itu termasuk juga ibadah raya, ibadah puasa, ibadah sekolah minggu, ibadah raya dan 1 dan 2, program obat tidur, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan sepanjang minggu ini yang ambil bagian, bahkan seluruh jemaat Tuhan dan pertambahan jiwa-jiwa. Nanti doanya akan saya bagikan Bapak Ibu. Jadi nanti 3 dulu kita doakan supaya jangan terlalu panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi saat ini sebelum kita menaikkan doa syafaat kita angkat pujian bagi Tuhan Yesus. Saat berdoa Tuhan bekerja. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah setiap kami Tuhan mau berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bahkan coba pendoa syafaat terus menjadi bagian kami Bapa. Bahkan apa yang kami perkatakan saat ini Tuhan berkuasa Tuhan. Apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi saat ini terlepas di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Saat berdoa Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkuasa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami membawa Tuhan pelayanan kami sepekan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan dimulai Tuhan Yesus malam hari ini, bahkan sampai Tuhan besok latihan musik, bahkan Tuhan ibadah puasa Tuhan, ibadah Tuhan sekolah minggu, ibadah pemuda remaja, bahkan ibadah raya 1 dan 2. Terus Engkau menolong, Kau campur tangan Bapa yang baik. Bahkan Tuhan saya perkatakan bahwa setiap jam-jam pelayanan kami Tuhan ada kesatuan hati, kesatuan roh yang Kau berikan bagi setiap pelayan-pelayan-Mu Bapa yang baik. Bahkan kami rindukan ada urapan yang baru Tuhan, yang Kau nyatakan Tuhan atas setiap jam-jam pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Dan kami rindukan ada kuasa Allah yang maha tinggi melingkupi pelayanan kami Bapa. Dimulai Tuhan Yesus besok Tuhan latihan musik, Tuhan menolong Tuhan seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian. Engkau mengurapi setiap kami Bapa. Ada kesatuan hati, kesatuan roh terjadi atas setiap pelayan-pelayan-Mu Bapa. Bahkan kami rindukan lewat setiap jam-jam pelayanan kami di tempat ini Tuhan
Engkau campur tangan, Engkau mengurapi Bapa. Ada banyak jiwa-jiwa Engkau pertambah-tambahkan, jiwa-jiwa yang sudah ada. Tuhan tawan hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh datang memuji Engkau, mempersiapkan hati mereka Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah setiap seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan, bahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Masih kita berdoa saat ini untuk program obat tidur supaya terus sukses di hadapan Tuhan, bahkan semua pelayan-pelayan obat tidur supaya Tuhan memperlengkapi dengan firman yang baru. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terus kami menyerahkan program obat tidur ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau menolong Tuhan program obat tidur ini Tuhan, bahkan lewat sosial media yang kami pakai Tuhan. Bahkan Tuhan kami percaya Bapa yang baik, Engkau akan memperlengkapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah Engkau pilih Tuhan Yesus, untuk Tuhan mengabarkan kebenaran firman-Mu, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapilah mereka Tuhan, bahkan dengan firman yang baru Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus, oh Tuhan, pendengar yang mendengarkannya Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan Tuhan, mereka boleh diberkati, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau berikan kelegaan bagi mereka. Pengurapan-Mu terjadi atas setiap Tuhan anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam setiap program obat tidur. Bahkan Tuhan pengadaan YouTube Tuhan, Engkau terus menolong Bapa yang baik. Berilah yang terbaik Tuhan bagi gereja-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Bapa yang baik. Haleluya. Bapak Ibu terkasih, mari kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, dan para misionaris-misionaris, dan pertambahan pelayan Tuhan di gereja kita GBI Rawa Indah. Sebelum kita menaikkan doa kita, mari kita angkat satu pujian. Haleluya Bapak. Tuhan
hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepadamu ya Bapa. Bapa, begitu juga Tuhan kami berdoa untuk para misionaris Tuhan, para penginjil ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang membuka jiwa-jiwa ya Bapa, agar mereka Tuhan berkati mereka Tuhan, berkati para misi-misimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan berdoa Tuhan untuk para pelayan-pelayanmu Tuhan yang di gereja GBI Rawa Indah Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menambah-nambahkan bilangan kami Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan, untuk kemuliaan namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Masih tetap di hadirat Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian kita berdoa untuk visi misi gereja, bahkan kebutuhan pastori. Mari kita angkat pujian ini, tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang sedang menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa ya Bapa, buat Tuhan visi misi gereja kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati visi misi gereja kami ya Bapa. 5.000 meter permanen ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Ini semua untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Di dalam demi nama Yesus Tuhan. Bahkan juga Tuhan 5.000 jiwa Tuhan, Engkau kirimkanlah Bapa buat gereja kami ya Bapa. Gereja GBI Rawa Indah ya Bapa. Di dalam demi nama Yesus Tuhan, nyatalah kuasa Bapa. Itu telah kami terima dengan iman percaya kami ya Bapa. Di dalam demi nama Yesus Tuhan. Bahkan Tuhan 50 pendoa sapa Tuhan, Engkau berikanlah Bapa buat di gereja kami ini ya Bapa. Gereja GBI Rawa Indah ya Bapa. 50 pendoa sapa ya Tuhan, yang taat, yang setia Bapa, yang tetap Tuhan
generasi bangsa. Kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kota dan bangsa kita ini. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Damai buat Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Damai buat damai. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 Berkati Tuhan. shalom, shalom, shalom. Indonesia penuh damai. Terima kasih Bapak. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Indonesia Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus Bapa buat kota Batam Tuhan. Diberkatilah Tuhan kota yang kami cintai ini Bapa. Diberkatilah Tuhan Yesus perekonomian atas kota dan bangsa kami. Dipulihkanlah Tuhan kota kami ini Bapa. Di dalam tangan Tuhanlah Bapa. Tuhan Yesus berkat-berkat-Mu melimpah pada atas kota kami ini. Damailah Tuhan kota kami ini Bapa. Sejahteralah Tuhan kota kami ini Bapa. Diberkatilah Tuhan Yesus. Para Tuhan perusahaan, perekonomian Tuhan. Diberkatilah atas kota kami ini Bapa. Tuhan diberkatilah pemimpin kota kami ini Bapa. Roh takut akan Tuhan taruhkan atas Tuhan Yesus kota kami ini. Di dalam pemimpin kota kami ini Bapa yang baik. Dari mulai tingkat Tuhan Yesus Bapa Gubernur sampai ke tingkat RT RW Tuhan. Diberkatilah mereka Tuhan dengan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami ini. Diberkatilah Tuhan Yesus bangsa kami. Bangsa Indonesia umat kepunyaan Tuhan. Dipulihkanlah Tuhan Yesus bangsa kami ini. Para Tuhan pemimpin kota bangsa kami. Diberkatilah Tuhan Yesus. Taruhkan kepada mereka roh takut akan Tuhan. Di dalam menjalankan Tuhan pemerintahan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami mau doakan Tuhan Yesus. Tuhan generasi bangsa kami ini ada di tangan Tuhan. Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang berdaulat atas bangsa kota kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji termulialah Tuhan. Raja segala raja. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum saya tutup doa kita masih berdoa untuk keluarga kita. Saat ini kita membawa keluarga kita saat ini di hadapan Tuhan. Anak-anak kita,
bahkan masa depan keluarga kita bawa kepada Tuhan saat ini, bahkan keluarga besar kita, daerah kampung halaman kita, supaya ada kebebasan roh terjadi, keselamatan jiwa-jiwa terjadi. Mari kita sama-sama berdoa saat ini. Bapa di surga, kami membawa seluruh keluarga besar kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hamba membawa keluarga hamba ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau memberkati kami suami istri Bapa. Ajar kami semakin lebih lagi mengasihi Tuhan. Ajar setiap anak-anak kami Tuhan mengasihi Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tuhan mengasihi Tuhan, hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan segala kutuk nenek moyang, bahkan dosa-dosa keturunan Tuhan, diputuskanlah itu dari keluarga kami Bapa. Bahkan kejayaan kehormatan itu menjadi bagian keluarga kami Bapa. Diberkatilah keluarga besar kami Tuhan. Diberkati Tuhan Yesus, mengenal pribadimu dengan benar dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan daerah kampung halaman kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan segala kuasa kegelapan, bahkan roh jahat, segala roh perdukunan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap jiwa-jiwa, gereja-gereja Tuhan boleh bertumbuh dalam setiap kampung halaman kami Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, kampung halaman kami Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami membawa seluruh keluarga kami Tuhan, kami membawa generasi kami, bahkan kampung halaman kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami saat malam hari ini Bapa. Jauh daripada apa yang kami minta, kami doakan, Engkau telah menjawabnya tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami merindukan kasih setiamu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan Engkau curahkan bagi kami. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Roh Penghibur.
Kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau ya Bapa, karena Tuhan masih beri kesempatan bagi kami untuk kami berdoa untuk daerah kami, anggota gereja, bahkan juga kota dan bangsa sekaligus dunia. Terima kasih atas panggilan ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa bukan semua orang yang Kau panggil untuk menjadi pendoa sepaat. Olehnya Tuhan, layaklah Bapa hamba memohon belas kasihan Tuhan kepada umat-Mu. Kiranya Engkau memberkati umat-Mu semua yang setia bersama dengan saya berdoa. Semakin Engkau limpahkan Tuhan Yesus, yaitu berkat-berkat melimpah bagi mereka, bahkan kesehatan mereka Bapa, pengenalan akan Tuhan, kesehatan juga Engkau limpahkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan, hamba berdoa ya Bapa, biarlah kiranya kalau ada anggota gereja yang kurang sehat, kiranya Engkau menyehatkan mereka Tuhan. Terkhusus iman jemaat ini Engkau sehatkanlah ya Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk Ibu Rita Hutagalung, orang tua daripada Ibu Vincent Borusihombi yang sakit di Sibolga. Tuhan, apapun yang membuat penyakitnya, mungkin sekali Tuhan dari kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat ya Tuhan, kami ikat, kami hancurkan, kami patahkan kuasa setan di dalam ini. Kiranya tangan Tuhan menjamah ibu itu Bapak Surgawi. Tuhan, kalau hamba-Mu melihat ya Bapak, penyakitnya sungguh ya Tuhan menyakitkan, dan kelihatannya bukan dari penyakit biasa, akan tetapi ada kuasa kegelapan yang bekerja. Oleh karena itu kami berdoa, kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menjamah dia Tuhan Bapa. Dan nanti juga kami akan menghubungi orang tua itu Tuhan sehabis ibadah. Kiranya Engkau berikan sinyal yang baik bagi kami. Biarlah Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami ini berkenan bagi-Mu. Baik itu persembahan, baik pujian penyembahan kami, baik pujian sukacita, ya Tuhan. Dan Engkau berkati para anak-anak muda yang melayani pada malam hari ini dalam tim musik, bahkan juga proyektor. Dalam nama Tuhan kami tak berdoa dan bersyukur dan menutup acara ini. Sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tinarahkanlah pandangan kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Allah Roh Kudus, itulah menyertai saudara sekalian dari saat ini hingga sudah datang kali yang kedua, menjemput saleh-salehnya. Haleluya, haleluya, amin. Baik, Shalom. Apakah kita langsung sambil menikmati jamuan makan